Hai, nama saya Muhammad Faris Al-Azhar. Kali ini saya akan menceritakan kembali cerpen buatan saya sendiri. Jadi teks rekonnya itu adalah teks berupa imajinatif. Kalau orang lainnya paling pengalaman atau apa ya? Oh, faktual itu berita faktual. Oke. Jadi saya akan menceritakan cerpen saya yang buat sendiri, yaitu adalah tentang cyberbullying, berjudul Welcome to Hell. Udah, selamat datang di neraka. Anjay, cyberbullying tiba-tiba teologi. Ada seorang remaja namanya Pramudia. Kita panggil aja Pram. Dia sekolahnya itu di tempat yang ketat banget soal bullying. Tapi sekolahnya itu agak peduli dengan sosial media. Contohnya itu adalah cyberbullying. Cyberbullying itu agak gak dilirik sama sekali sama pihak sekolahnya. Nah, si Pram itu adalah orang yang multi talenta, terus pinter pastinya. Ya, wajah-wajah orang culun tuh gimana lah, itu gitu. Nah, dia juga seorang yang suka banget tentang internet. Dia juga kerja ngoding pakai HTML pastinya, karena kan Word. Lalu suatu hari dia pulang sekolah membeli minuman karena dia pastinya haus. Nah, setelah membeli minuman, dia itu jalan lewat trotoar yang biasa dia lewati. Nah, saat di trotoar, dia itu dicegat oleh oleh 3 pemuda, 3 remaja, 3 murid sekelasnya. Nah, tiba-tiba lah si 3 pria itu nyegat si Pram itu, katanya tuh, lu kalau lewat sini bayar. Wah, berani banget dia tuh. Si Pram dibilang, lah lu siapa? Ormas, penegak hukum, kata dia tuh. Dikata-katain lah, pergi deh si tuh, karena kan gak mau lah berdebat-debat, si Pramnya pergi. Itu kayak ngebiarin lah. Tiba-tiba matahari udah tenggelam, pulang deh. Nah, dia pulang, istirahat bentar, terus lanjut kerjanya tuh ngoding. Pengen dong gua kalau kerja ngoding. Dia tuh setelah beberapa saat kemudian dia itu langsung dia tuh istirahat dulu lah bentar. Istirahatnya itu dengan scrolling sosial media. Nah, disinilah akan muncul ke komplikasinya. Akan muncul ke klimaksnya. Di sini si Pram itu tiba-tiba lihat akun anonim, ada postingannya gini nih, postingannya. Aku lebih baik dari si pecundang pintar itu. Aku sangat membencinya. Jika sekolahku tidak ada aturan melarang pembulian, mungkin aku akan menghajarnya sampai mati hingga tergeletak tanpa sebuah artian khusus. Aku sering kali melihatmu di jalan trotoar, lalu aku dan temanku menahanmu dan kau selalu menahan diri. Cih, dasar lemah. Aku juga selalu melihat kau dengan wanita yang sangat kusukai di kelas dan aku sangat benci melihatnya. Itulah mengapa aku selalu mengacau perbincangan kalian berdua. Haha, sini kau lemah. Kau hanya pintar saja, orang aneh. Anjay. Aku membaca keseluruhannya dengan seksama. Si Pramnya tuh langsung sakit hati lah setelah baca itu ya, karena dia tuh baru pertama kali dapat pembulian gitu. Dia belum pernah dapat pembulian sebelumnya, apalagi kan ini cyberbullying. Dia belum pernah dapat fisikal, verbal, relasional maksudnya. Gitu. Tiba-tiba si Pram ngomennya tuh gini. Aku hanya tidak pulih denganmu saja. Apa aku kegeeran ya? Ini kok mirip banget sama cerita gua, kata si Pram tuh. Jadi si anonim tuh ngejawab, iya itu keluh. Terbukti kan. Si Pram tuh coba mikir cara ngatasin masalah ini. Tiba-tiba dia tuh capek, ke dapur dulu lah, ngambil minum kan, pengen minum, haus. Nah, setelah dari dapur tuh dia lewat, ada adiknya lagi nonton TV. Nah, dia nonton TV di TV itu nunjukin yang ngebulinya. Kita yang bilang, kita coba anggap si ibu itu namanya John.
Nah, si John ini muncul di TV. Nah, terbukti di TV itu dia tuh orang yang terkenal, influencer ya, kayak di sosial media. Dia dapat kerjanya dari situ, influence, membawa orang. Kata si Pram tuh, kata si adik tuh, wah dia terkenal banget ya, kata si Pram. Ngomong-ngomong aku kenal dia juga. Wah, kata si adiknya, bener. Ah, benarkah? Ya, kata si adiknya. Nah, setelah lihat, wah dia tuh orang terkenal ya. Dia cari deh sosial medianya tuh dicari, di research, dan ternyata ada hal yang mencengangkan. Kita nanti itu sebutin ya. Nah, keesokan harinya tiba-tiba ada sebuah berita yang mengejutkan, yaitu adalah si John ini tiba-tiba jatuh sakit. Oh, heboh kan satu kelas tuh. Ya gimana mau heboh, orang terkenal, artis, influencer, semacamnya, gak peduli gue. Tiba-tiba sakit itu. Wah, seluruh kelas tuh tiba-tiba ngelongok dia. Atau ada juga yang beberapa dari luar kelas juga ikutan karena ngefans aja, ngefans. Terus semua orang tuh udah masuk lah ke rumahnya, ngelongok, nanya-nanya, weh lu kenapa? Gitu. Orang lain tuh udah pulang deh. Si Pram baru datang, terakhiran. Kata teman yang lain, lu dari mana aja? Dari tadi bareng, kata si Pram tuh. Oh maaf, tadi lagi nyiram tanaman. Dah, kalau gitu gue masuk dulu ya. Pengen nanya-nanya juga soalnya. Nah, yuk masuk deh si Pram tuh. Itu gini nanyanya. Mana ya? Kata si, aku cuman pengen nanya sesuatu. Kata, apaan? Kata si Pram. Tiba-tiba ini adalah hal yang mengejutkan yang tadi di awal, coy. Kau bilang, kau dikucilkan di perusahaan besarmu, bukan? Dan juga kau hancur, kan? Kata si John itu. Takut tuh. Wah, kalau bisa tahu? Semua, kata si Pram, semuanya tidak ada yang nyata dan kau termakan olehnya. Lihat sekarang kau di mana? Terus si Pram tuh, si John tuh bilang, hah, apa sih maksud lu? Gak ngerti gua. Kata si Pram, kau bilang aku lemah. Jelas hal itu memang tak ada karena kau tidak pernah merasakannya. Kau hanya duduk manis, tertawa, memakiku di sosial media, di akun anonimmu. Gagah sekali kau di balik kaca ya. Kata si Pram tuh. Kata si John tuh tiba-tiba ngebenturin kepalanya si Pram ke lantai. Pus, kacamatanya jatuh. Pecah sebelah si kacamata si Pram tuh. Terus dia tuh berdiri. Udah berdiri, kau, kata dia tuh sambil ngambil kacamatanya, kau adalah manusia yang paling tidak bisa melihat kaca dengan refleksi dirimu sendiri, John. Kata si Pram tuh. Aku berharap di depan rumahmu ada sebuah karangan bunga. Satu hal lagi, semoga kita semua masuk neraka, dan aku doakan kau panjang umur. Coba, ada yang tahu gak artinya apa? Gua jelasin deh. Artinya adalah neraka ini ada interpretasi dari bumi, nah, dari dunia. Dunia itu adalah penuh ketidakadilan ya. Secara lah, karena kan dalam ukuran juga kan dunia itu cuma canda tawa doang gitu. Jelas itu. Nah, sedangkan si Pram tuh bilang, aku doakan kau semoga panjang umur. Nah, di sini diartiin biar si John itu lebih lama di neraka itu daripada si Pram itu. Itu deh, dia pergi. Ditanyain deh. Tiba-tiba di jalan dia ngomong turut berduka. Temannya di sebelah nanyain, lah lu ngomong turut berduka ke siapa? Ke si John. Lah dia belum mati. Nanti juga dia bakal, katanya. Nanti juga dia bakal. Ada sesuatu kok yang mati, tapi bukan dirinya. Pram pergi deh. Terus beberapa bulan kemudian ada sebuah berita mencengangkan. Mencengangkan sekali ya. Gue gak peduli sih. Tiba-tiba si John tuh apa sih namanya, drop out, putus sekolah gara-gara gak bayar SPP dikeluarin. Kasihan, padahal bukannya didanai.
udah gak PSBB karena kan kerjaannya udah putus itu, gak punya kerjaan lagi, udah dibilang tadi perusahaannya rusak dia. Wah, terus dia bilang turut berduka. Anjay, pesan moralnya adalah gagah di balik kaca. Memaki seseorang di sosial media itu sangatlah buruk, meski status sosialmu lebih tinggi daripada orang yang engkau bully. Pada akhirnya, jika engkau melakukan hal seperti itu, kau juga akan menjumpai malapetakamu, bak seperti menjumpai pembunuh berantai di hadapanmu. Anjay. Itu saja dari saya, Muhammad. Itu saja dari saya. Semoga kalian enjoy juga lah dengan perkataan gue tadi ya. Dan juga mohon maaf bila ada perkataan yang kurang mengenakan bagi telinga kalian, hati kalian, batin kalian. Itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.